Anak-anak, coba kita perhatikan gambar ini. Sesak napas, batuk, pilek. Kenapa ya? Kira-kira sakit seperti ini, kenapa ya? Apakah kalian pernah sakit seperti ini? Bagian tubuh mana yang terasa sakit? Bagian pernapasan? Apa saja ya organ pernapasan? Yuk kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembelajaran tema 2. Kali ini, kita akan membahas tentang sistem organ pernapasan manusia. Apa saja organ pernapasan manusia? Yuk kita lihat sama-sama dan perhatikan dengan saksama. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebaiknya mari kita perhatikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak ibu diharapkan dapat mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Kemudian, dapat menjelaskan sistem organ pernapasan manusia. Dan yang ketiga, dapat menggali informasi dari teks dengan membuat pertanyaan. Semoga tujuan ini tercapai ya. Amin. Baik anak-anak, perhatikan gambar ini. Ini adalah organ pernapasan manusia. Apa saja? Ya, di sini ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Semua organ-organ ini terlibat dalam sistem pernapasan manusia. Lalu, seperti apa mekanisme ataupun cara kerja pernapasan manusia? Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Hidung ini berfungsi sebagai untuk menghirup udara ya. Di dalam rongga hidung ini atau di dalam lubang hidung ini juga masih terdapat organ-organ pernapasan lainnya, yaitu ada bulu hidung ya. Bulu hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel kasar yang terbawa udara masuk. Saat kita menghirup udara, terkadang ada udara yang bercampur dengan partikel ataupun bakteri. Nah, bulu hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian di dalam hidung ada selaput lendir ya. Ini gunanya menyaring partikel halus yang terbawa bersama udara. Kemudian di dalam hidung ini juga berfungsi untuk menghangatkan udara ya. Bagian lendir ya yang ada di dalam hidung kita itu ada fungsinya. Kemudian selain hidung, organ pernapasan manusia adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan. Faring ini ada 3 bagian ya. Yang pertama namanya nasofaring, yang kedua orofaring, dan yang ketiga laryngofaring. Nah, faring ini juga memiliki epiglotis ya, karena faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dengan pencernaan. Di sini ada epiglotis. Jadi saat proses menelan, epiglotis ini berfungsi untuk menutup jalur kotak suara ataupun faring.
Kenapa? Fungsinya untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea. Ya, Ibu ulang sekali lagi, epiglotis ini berfungsi untuk menutup jalur ke kotak suara ataupun ke faring. Kenapa harus ditutup? Untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea. Jadi saat kita bernafas, ya, itu tidak tercampur dengan makanan ataupun minuman. Kemudian, alat pernapasan yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring disebut juga pangkal tenggorokan. Nah, perhatikan gambar ini. Laring merupakan organ yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Nah, laring ini ketika kita bersuara, ini ada peran dari laring ya untuk memproduksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Kemudian ini adalah trakea. Perhatikan gambarnya. Trakea merupakan batang tenggorokan. Nah, seperti pipa ya kan? Perhatikan panah yang menunjuk ke gambar. Ini adalah trakea. Di dalam trakea terdapat jaringan silia yang berfungsi untuk mendorong debu dan bakteri yang masuk dan lolos dari saringan yang ada di dalam hidung. Nah, ketika kita menghirup udara, masih ada debu atau bakteri yang terkadang bisa masuk ke dalam trakea. Nah, trakea ini mendorong debu dan bakteri yang masuk tersebut. Dan yang berikutnya adalah bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Ya, perhatikan gambarnya. Ini ada yang panah berwarna kuning menunjuk di bagian kanan dan kiri. Maksudnya di bagian kanan dan kiri paru-paru ya. Ini adalah bronkus atau percabangan dari trakea. Kemudian alat pernapasan manusia selanjutnya adalah bronkiolus. Perhatikan gambarnya. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Kelihatan jelas ya. Selanjutnya, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Nah, di dalam paru-paru terdapat organ pernapasan yang bernama alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen ataupun udara bersih yang kita hirup akan berganti dengan karbon dioksida. Nah, ini terjadi di dalam alveolus. Nah, sekarang kalian sudah paham kan organ pernapasan? Tapi Bayu masih bertanya, organ pernapasan manusia apa saja ya? Nah, jika kalian masih belum terlalu paham dengan penjelasan tadi, sebaiknya kita lanjutkan dengan membaca teks. Ayo membaca. Manusia merupakan makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Udara dihirup melalui hidung dan disaring oleh organ pernapasan hingga diubah bentuknya menjadi karbon dioksida. Proses ini dilakukan oleh serangkaian organ tubuh yang disebut bernapas. Bernapas merupakan proses pertukaran udara. Oksigen dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan kembali dikeluarkan dari dalam tubuh. Manusia bernapas karena membutuhkan oksigen untuk mengubah makanan dalam tubuh menjadi energi. Nah, di sini ada bacaan lagi. Ayo membaca. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh.
Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, setelah kita membaca, diharapkan kita dapat memahami apa yang kita baca. Selain itu, kita juga diharapkan dapat menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan. Atau kita harus bisa menggali informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Seperti apa sih menemukan informasi dalam teks atau bacaan? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat pertanyaan. Dengan membuat pertanyaan, kita akan memahami isi dari suatu bacaan. Apakah kalian masih ingat tentang kata tanya? Ya, kata tanya contohnya apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Ya. Nah, di sini sudah ada teks. Dari teks ini kita dapat membuat pertanyaan untuk menggali informasi. Contoh, di sini sudah ada kalimat pertama yang berwarna kuning, ya. Perhatikan, Ibu baca ya. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, kira-kira informasi ini jika kita buat pertanyaan, apa ya pertanyaannya? Kata tanya apa yang kita pakai untuk menanyakan yang jawabannya ada di dalam teks ini, terutama teks yang berwarna kuning. Kira-kira pertanyaannya seperti apa ya? Ya, apa saja organ pernapasan manusia? Nah, jawabnya organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, dengan membuat pertanyaan seperti ini, kita dapat menemukan jawabannya di dalam teks atau bacaan. Nah, sekarang kita mencoba membuat pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks. Kira-kira dengan membuat pertanyaan ini, apakah kita sudah tahu informasi yang ada di dalam teks? Ya, tentu saja. Sekarang, kita lihat lagi teks berikut ini. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini, apakah jawabannya ada di dalam teks? Ya, di mana letak diafragma? Coba perhatikan dalam teks, apa kira-kira jawabnya? Ya, di bawah rongga dada. Nah, dengan membuat pertanyaan, kita dapat menggali informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak gilirannya membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum anak-anak ibu membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks atau bacaan, terlebih dahulu ibu ingatkan kembali ya, ibu ingatkan kembali jika kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau keadaan. Ya, menanyakan hal, menanyakan benda, begitu ya. Apa saja organ pernapasan? Nah, contohnya seperti itu. Berarti jawabnya adalah hidung,
faring, laring, seperti itu ya, berarti menanyakan hal. Kemudian di mana? Nah, ini kata tanya di mana biasanya kita gunakan untuk ya, menanyakan tempat. Di mana letak diafragma? Seperti itu tadi kan. Kemudian kapan? Kapan biasanya kita gunakan untuk menanyakan waktu. Siapa? Ini kita gunakan untuk menanyakan orang atau subjek, ya, pelaku. Kemudian, mengapa? Ini kita gunakan untuk menanyakan tentang alasan, seperti itu ya. Biasanya ketika kita menggunakan kata mengapa kamu terlambat? Karena saya, seperti itu ya. Kata kuncinya ada karena gitu ya. Jadi menanyakan alasan, itu pasti kita menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian bagaimana? Bagaimana ini menanyakan proses atau cara. Bagaimana cara kerja organ pernapasan, misalnya seperti itu ya. Pertama, menghirup udara melalui hidung, kemudian diteruskan ke faring, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi bagaimana ini adalah kata tanya untuk menanyakan proses ataupun cara. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.